Belakangan ramai, polemik susu UHT menjadi salah satu asupan bergizi untuk memberantas stunting. Namun benarkah demikian adanya? Pamor susu ultra high temperatur belakangan tengah jadi perbincangan. Tak lain dan tak bukan, lantaran susu kemasan ini sempat dibahas kandungan gizinya penting mencegah stunting. Bahkan wali kota Solo sekaligus calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka tercatat 2 kali bertemu warga sembari bagi-bagikan susu UHT ini. Awal November lalu di Penjaringan Jakarta Utara, ia khusus bawakan susu UHT kotak untuk diberikan ke anak-anak secara langsung. Kemudian Senin 4 Desember lalu, di Kelurahan Poris Gaga Tanggerang, Banten, ia juga membawa susu kotak kemasan ketika bertemu warga. Dalam kesempatan lainnya di acara Pondok Pesantren Asidikiah 2 Tanggerang, Gibran juga sebut pentingnya susu bagi tumbuh kembang anak pasca masa pemberian ASI selesai. Stunting atau gangguan pertumbuhan bagi anak hingga kini masih menjadi salah satu target prioritas pemerintah. Angkanya di tanah air masih tinggi, mencapai 21,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Asupan gizi terbaik jelas jadi salah satu solusi. Namun apakah susu UHT efektif dalam memenuhi asupan gizi terbaik? Good people, inilah susu UHT yang dimana dipercaya dapat membantu tumbuh kembang anak dan juga mencegah stunting. Dan yang terpenting sebenarnya dalam gizi tersebut ada namanya protein, lemak, vitamin dan mineral juga dibutuhkan. Dan yang pastinya gulanya jangan terlalu tinggi. Sekarang saya akan coba membandingkan apakah ada dalam susu UHT, good people. Yang pertama, lemak ada, protein juga ada, vitamin dan mineral juga lengkap. Oke, lalu yang kedua, lemak total juga ada, protein aman dan juga beberapa vitamin dan mineral ya. Lalu yang ketiga juga saya lihat dulu ya, good people ya. Yang ketiga ini lebih lengkap, good people. Ada lemak, protein, lalu ada juga nih DPH dan EPA. Ini juga merupakan komponen penting untuk membantu tumbuh kembang otak anak. Jadi bisa dibilang sendiri bahwa vitamin dan gizi tersebut memang terkandung ke dalam susu UHT yang dipercaya dapat membantu kembang anak. Susu UHT sendiri sebenarnya bisa dikonsumsi sebagai pendamping makanan minuman bagi pertumbuhan anak-anak. Namun bukan jadi solusi pemberantas stunting. Itu bisa menjadi opsi pilihan ya untuk anak memenuhi kebutuhan energi, protein, dan lemak, terutama dalam kapasitas untuk mencegah stunting itu di usia di bawah 2 tahun gitu. Jadi terutama kebutuhan lemak ya untuk proses pertumbuhan dan perkembangan otak itu harus dipenuhi sumber lemaknya gitu. Jadi susu bisa menjadi opsi yang praktis gitu ya. Nah, yang utama vitamin mineralnya adalah sumber kalsium dan vitamin D gitu. Jadi itu yang utama diharapkan didapat dari susu. Nah, makanya untuk susu tertentu ataupun kondisi umur tertentu karena kita belum merekomendasikan misalnya untuk anak di bawah 1 tahun seperti UHT ya. Nah, khususnya untuk susu UHT itu disarankan di atas 1 tahun karena dalam salah satunya sebabnya kandungan yang ada di susu itu ada kandungan gulanya gitu. Para emak pun sepakat, susu sejauh ini bisa jadi pelengkap nutrisi. Namun jenisnya apakah susu bubuk atau UHT tergantung kebutuhan masing-masing anak. Penting dong, penting banget. Kenapa tuh? Lah, tanpa susu anak-anak mana mungkin bisa berkembang seperti yang kita harapkan sebagai orang tua, sebagai ibu. Jadi anak-anak itu harus dibantu dengan susu. Contoh, dari mulai anak lahir, kan minimal katanya harus minum ASI 6 bulan. Tapi bagi orang yang seperti kita bekerja, bagaimana mungkin anak itu bisa tumbuh kalau nggak ada susu? Berarti sebagai pengganti ASI harus ada dong susu formula. Apapun itu mereknya, minimal mereka harus ada. Kalau nggak ada, saya nggak yakin anak saya bisa bertumbuh atau berkembang. Kadang kan ada juga orang yang nggak terlalu monoton kayak susu formula itu kan lebih ribet ya, kita harus masak tersendiri gitu. Cuma kalau dengan adanya susu UHT itu lebih simpel, jadi untuk si dedenya juga bisa dibawa kemana-mana juga, jadi lebih praktis aja sih. Oke, menurut aku sih penting karena susu itu juga bisa untuk membantu pertumbuhan gizi anak, kan di dalamnya juga banyak protein, juga vitamin-vitamin yang bisa membantu pertumbuhan untuk anak lebih baik lagi. Antisipasi stunting pada anak-anak sejatinya mesti dilakukan sejak sang anak ada di dalam kandungan ibunya. Ibu hamil mesti dipastikan terpenuhi gizinya agar janin yang dikandung berkembang sehat. Setelah anak lahir, pemberian ASI eksklusif juga MPASI yang bergizi serta kaya protein sejatinya adalah keharusan. Devon Putra, Eki Rizky melaporkan untuk NET.